airnya di situ, kemudian kami olah dengan menggunakan evaporasi. Evaporasi itu dipanaskan. Jadi air tadi dipanaskan, nanti akan keluar dua pasir, satu beningan, yang keduanya ampasnya. Beningannya itu biasanya sudah bebas dari radioaktif. Nah, ampasnya kami lakukan dengan disementasi. Jadi ampasnya dimasukkan ke dalam sel beton, ukurannya 950 liter di semen. Tujuan di semen supaya limbahnya tetap tidak kemana-mana. Nanti kita bisa lihat kayak gimana bentuk sel betonnya, nanti ada di sana. Ya. Dan kemudian itu pakaian. Kemudian ada juga limbah padat. Limbah padat ini ada tiga macam. Ada limbah padat yang bisa dikompaksi, yang bisa ditampakkan, dipres. Nah, ini limbah padat itu dimasukkan ke dalam drum 100 liter. Ini dimasukkan ke dalam drum seperti ini. Dan ada kertas atau kaleng-kaleng. Nah, dimasukkan dalam drum 100 liter. Kemudian dipres. Hasil presnya ini seperti ini. Ditekan dengan kekuatan 600 kN. Hasil seperti ini. Dipres dalam drum 200 liter. Jadi drum 100 liter ini dimasukkan dalam drum 200 liter. Nah, drum 200 liter ini bisa menampung 5 sampai 6 atau 7 drum 100 liter. Ya. Udah nanti sekeliling drum 200 liter ini dimasukin batu koral, kemudian di semen. Di Indonesia masih menggunakan sementasi. Kalau di negara lain ada yang sudah menggunakan aspal. Karena kita negara kan tropis panas, jadi kalau aspal kepanasan bisa air meleleh. Kita masih menggunakan semen. Nah, nanti kita bisa lihat hasil di sana, hasil dari drum 200 liter ini. Itu limbah padat yang bisa dipres. Ada juga limbah padat yang terbakar, yang bisa dibakar, kayak kertas atau binatang percobaan. Kita dibakar di insinerasi. Bedanya insinerasi atau pembakaran di Batan sama di rumah sakit atau di tempat lain, itu pengelolaan gasnya, Pak. Kalau tempat lain, mungkin gasnya langsung dibuang ke lingkungan. Tapi di Batan, itu gasnya tidak langsung dibuang ke lingkungan. Itu kita tangkap gas itu menggunakan HEPA filter. HEPA filter itu filter yang mempunyai efek internet menangkap partikelnya itu sampai 99,9%. Jadi pasti kalau ada debu atau itu pasti terjebak situ. Sehingga gas yang keluar itu aman. Nah, gitu. Nanti keluar abunya kemudian di semen juga. Semen dari hasil semen ini disimpan di sini, hasil akhirnya di sini, di gudang. Jadi dari Redstone dibangun tahun 1986 sampai sekarang ini gudang ini belum penuh. Jadi udah 20 tahun lebih, gudang ini belum penuh. Nanti kita bisa lihat kalau penuh. Kita punya gudang satu lagi. Nah, gitu. Jadi sebelum ada PLTN itu kita masih ya. Tergantung limbahnya, Pak. Tergantung limbahnya. Kalau limbahnya semakin banyak, mungkin akan semakin banyak juga. Nah, itu. Nah, ada limbah padat yang tidak terbakar dan tidak terkompaksi. Nah, ini seperti ini. Ini limbah-limbah dari industri. Dari rumah sakit, seperti rumah sakit nih, obat untuk radioterapi, atau dari industri kertas untuk mengetes ketebalan kertas. Nah, ini limbah tidak bisa dipadatkan, tidak bisa dibakar. Kita kondisikan saja, dipukulkan, misalnya cesium, obat, dipukulkan saja. Dibiarkan dulu. Nah, bedanya limbah radioaktif sama limbah B3. Kalau limbah B3 lahir sebagai B3, dia mati sebagai B3. Kalau radioaktif lahir sebagai radioaktif, dia mati fusnot lima, Pak. Jadi dia nanti kan meluluh. Dia punya aktivitas lama-lama meluluh, akhirnya aman. Kalau di negara luar, ada limbah yang sudah aman, digunakan di masyarakat, Pak. Misalnya kayu-kayu yang sudah bekas limbah, itu dijadikan meja-meja, bangku-bangku di taman-taman di negara luar. Di negara kita, kadang perawatannya belum ada, wajib simpan di tempat kami. Sampai kapan? Ini sampai ada peraturan dari kompeten namanya clearance level, batas yang bisa
dibuang ke lingkungan. Sementara ini belum ada, jadi kita simpan di sini. Baik, ini ke sini. Nah, tadi bapak-bapak, ibu-ibu berkunjung ke reaktor. Di reaktor ada bahan bakar nuklir kan? Nah, dari reaktor ini dari reaktor, bahan bakarnya harus disimpan di tempat kami. Di kolam. Disimpan di kolam. Jadi di reaktor ini bahan bakar yang sudah tidak digunakan lagi, dilewatkan kanal. Kanal itu apa? Kayak parit, ya. Di bawah air. Karena kalau naik ke atas, topannya ini. Kalau di bawah air aman. Jadi shielding alam yang Allah berikan itu air dan alhamdulillah murah gitu kan. Ini lewat lagi. Air seperti ini. Ini air sini. Ini kita jalan di bawah ini. Lewat bawah sini, simpan di sini. Nah, ini disimpan di reaktor ini Pak. Nah, kalau bahan bakar yang dari Amerika kita kirim lagi ke Amerika, tapi yang non Amerika kita simpan di tempat kami. Baik, sudah ini rencana nanti ke depan kalau sudah penuh sudah banyak. Nah, ini ada nanti kajian atau penyimpanan bawah tanah. Nah, para peneliti kita sudah mencoba melihat atau meneliti daerah mana yang sudah pantas untuk dijadikan tempat penyimpanan limbah. Itu bunker ya, bunker ya Pak? Bunker. Belum ada. Belum Pak, karena kan limbahnya harus sedikit. Kalau kita sudah punya PLTN, mungkin insya Allah ini sudah bisa diterapkan. Nah ini, selain pemanfaatan teknologi nuklir, bahkan juga konsen terhadap lingkungan. Jadi setiap 3 bulan, kami selalu memantau lingkungan. Dari radius 0, dari reaktor, sampai radius 5 km. Kami pantau, pertama, lajudosis. Lajudosis itu daerah terradiasi tidak lingkungan di sekitar reaktor ini. Lajudosis udaranya dicek, kemudian kontaminasi udara ada nggak di udara itu radioaktif. Nah kita cek kontaminasinya. Kemudian tanah kita ambil, khawatir radioaktif dari reaktor jatuh gitu kan. Nah kita ambil tanahnya, kemudian tanamannya, rumputnya, atau tanaman pangan di masyarakat kita minta untuk dianalisis. Dan air ini air sumur yang suka dikonsumsi masyarakat dan juga air sungai atau danau. Kita ambil, kita analisis dari reaktor berdiri sampai sekarang alhamdulillah tidak ada penyimpangan, masih kondisi normal. Seperti itu.